Kalau menikah berbeda negara itu syaratnya susah nggak sih? Ya. Gampang ya teman-teman. Buat kalian yang mau menikah dengan WNA, warga negara asing, misalnya kalian jatuh cinta dengan warga negara India, Amerika, Jepang dan lain sebagainya. Syaratnya gampang. Pertama teman-teman harus jelas dulu mau nikahnya di mana. Nikahnya di Indonesia atau nikahnya di luar negeri. Kemudian agamanya. Nikahnya secara agama Islam atau secara agama selain Islam. Kita bedah satu-satu. Pertama, jika agamanya Islam dan menikahnya di dalam negeri, maka syaratnya itu sama dengan yang melakukan perkawinan antara sesama WNI, tapi ditambah dengan surat izin dari negara pasangannya. Misalnya dari Amerika ya, maka harus ada izin dari Kedutaan Besar Amerika ya, bahwasanya laki-laki itu boleh melakukan pernikahan di Indonesia, tidak ada halangan seperti itu. Kemudian dokumen perjalanan seperti visa dan paspor. Itu kalau nikahnya di Indonesia dan beragama Islam. Kemudian jika nikahnya di luar negeri, misalnya dia nikahnya di Amerika dan beragama Islam, maka pernikahannya itu mengikuti aturan negara setempat, negara di mana dia menikah, ditambah dengan yang di Indonesia itu mengeluarkan surat izin menikah dari KJRI. Jadi kita sebagai WNI membuat surat di KJRI itu terkait dengan izin kita. Jadi negara mengizinkan kita melakukan perkawinan dengan warga negara yang di sana. Kemudian yang kedua, pernikahan selain Islam, misalnya agamanya Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu, yang menikah di Indonesia. Syaratnya sama juga dengan yang melakukan perkawinan di antara sesama Indonesia, hanya ditambah izin dari negara asal pasangannya. Ya, jadi dari dubesnya gitu, dari dubes misalnya nikah sama orang Australia, dari dubes Australia akan mengeluarkan surat izin bahwasanya warga negaranya itu boleh melakukan perkawinan di Indonesia. Kemudian ditambah dengan visa dan paspor. Nah, lebih jelasnya ya saya bacain aja nih supaya teman-teman yakin ya. Saya bacain berdasarkan peraturan Presiden nomor 96 tahun 2018 ini. Yang pertama, surat keterangan telah terjadinya perkawinan dari pemuka agama. Kalau yang Kristen dari gereja, yang Hindu dari PHDI-nya, atau dari intinya dari pemuka agama ya, yang Buddha dari Magabudi ya namanya, kemudian lain-lain lah. Intinya dari pemuka agama. Kemudian siapkan pas foto berwarna, kemudian siapkan dokumen perjalanan seperti paspor maupun visa, kemudian surat keterangan tempat tinggal atau SKTT bagi WNA-nya ya, bagi pemegang kitas ya. Kemudian KK yang WNI, kemudian KTP yang WNI ya. Kemudian izin tadi ya, izin dari negara setempat, izin dari negara pasangannya. Itu kalau nikahnya di Indonesia bagi yang non muslim. Kemudian bagi yang non muslim menikahnya di luar negeri, sama juga mengikuti aturan di negara di mana dia menikah, ditambah dengan surat izin dari Indonesia, dari KJRI yang ada di negara setempat. Misalnya nikahnya di Amerika, berarti harus ada izin dari KJRI yang ada di Amerika. Seperti itu ya teman-teman. Kemudian bagi kalian yang melakukan perkawinan di luar negeri, setelah negara setempat mengeluarkan akta perkawinan, maka kalian harus melaporkannya ke KJRI lagi setelah akta perkawinannya keluar. Misalnya kalian yang di Amerika ya, atau di Australia atau di mana lah, di sana kan ada marriage department gitu ya, kayak bagi apa ya, seperti dukcapilnya yang ada di sana lah ya, Kementerian Dalam Negeri yang ada di sana yang menerbitkan akta perkawinan. Nah, kalian laporkan akta perkawinan itu ke KJRI. Nanti KJRI akan mengeluarkan surat keterangan pelaporan perkawinan. Nah, setelah begitu, surat dari KJRI dan dari negara Amerika itu, ketika kalian balik ke Indonesia, laporkan lagi ke Dukcapil. Nanti Dukcapil akan menerbitkan lagi surat keterangan pelaporan perkawinan dan merubah statusnya teman-teman di KK maupun KTP menjadi kawin tercatat bersama pasangannya tersebut. Itu untuk yang di luar negeri. Nah, bagi yang negaranya tidak mencatatkan perkawinan, karena ada loh negara-negara yang tidak mengatur perkawinan, ada. Jadi bagi negara yang tidak mengatur perkawinan dan kalian mau nikah di negara tersebut, kalian harus menikahnya di KJRI ya. Jadi di sana di KJRI itu ada pegawai khusus ya,
yang bertugas sama seperti Dukcapil untuk mencatatkan perkawinan kalian seperti itu ya. Itu khusus untuk negara yang tidak memiliki aturan untuk mencatatkan perkawinan ya. Jadi sekian. Bagi yang kurang jelas silahkan ditanyakan saja di kolom komentar. Dampak-dampak hukumnya apa saja? Saya kalau bicara di sini mungkin terlalu panjang. Tanyakan saja di kolom komentar, nanti saya akan coba menjawabnya. Thanks for watching and have a nice day. Bye bye.